Hari ini, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis ada. Tidak, karena rakyat Indonesia yang mau disogok. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, di videoku yang lama sebenarnya guys, itu ada yang berkomentar guys. Tadi yang berkomentar itu, beliau ini berkata di komentarnya itu bahwa video yang saya reaction itu adalah hoax, bohong gitu katanya, tipu katanya. Oke gini, setiap video yang gue reaction itu bersumber dari orang-orang yang berkompeten berbicara di bidangnya. Dimana di video-video yang selalu saya reaction itu dari orang-orang Indonesia sendiri yang berpengalaman di bidangnya. Yang berbicara itu adalah tokoh-tokoh penting Indonesia. Dan biasanya itu yang saya reaction itu biasanya dari berita-berita television Indonesia, stasiun televisi Indonesia gitu. Kebanyakan dari situ. Dan orang-orang yang tahu tentang apa yang mereka bicarakan gitu. Paham kan sampai di sini? Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa orang-orang itu seperti Pak Prabowo, Jokowi, Rocky Gerung, Ustadz Dasad Latif, itu yang sering gue reaction. Ada Ustadz Abdul Somad di sana, ada banyaklah tokoh-tokoh masyarakat yang saya reaction justru. Ada juga dari menteri-menteri yang saya reaction itu. Berarti secara tidak langsung Anda itu mengatakan bahwa mereka itu bohong, tipu gitu, hoax gitu. Aduh, Anda itu kalau nonton video yang saya reaction itu, nontonnya itu yang panjang dong, tonton dari awal sampai habis agar tidak salah paham di sana, gitu guys. Gimana sih? Gue bingung kadang guys dengan orang-orangku sendiri lah gitu ya, orang-orang kita sendiri gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu. Oke guys, kita lanjut ke video yang akan kita reaction pada hari ini. Ini dia videonya guys. Hari ini dia, guys, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis adalah elitnya korupsi, masyarakat jelatanya berjudi. Tingkat judinya online orang Indonesia ini parah sekali. Ratusan triliun uang sia-sia. Yang di atas korupsi dan foya-foya sia-sia. Entah berapa. Uang negeri ini ibarat Indonesia ini rumah tangga. Orang tuanya foya-foya menghabiskan harta, anaknya berjudi habis-habisan. Kira-kira rumah tangga seperti ini bakal miskin atau tidak? Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini belum narkoba, belum lagi pinjol, budaya menghutang. Dan terbesar, para guru, terutama guru honorer. Mereka lah korban terbesar. Ada apa dengan bangsa ini? Orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari yang terbaik untuk akhiratnya, maka dunia akan mengemis memperbudak diri pada orang ini. Tapi kebanyakan orang yang dicari apa? Al-mata, kesenangan dunia yang sementara yang bakal habis. Seperti inilah yang kita reaction setiap harinya itu. Ini bukan hoax, bukan bohong. Dan ini memang kenyataan di Indonesia sedang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi Anda mau bilang bohong? Di mana Anda? Hidup di mana Anda sekarang? Apakah di Indonesia? Atau Anda hidup di Bangladesh sana? Aduh, gimana sih orang ini? Oke guys, kita reaction ke video yang selanjutnya guys. Fenomena ini ini sekarang, kenapa orang kaya semua mau jadi pejabat? Iya. Bukan lagi orang pintar, bukan lagi orang baik. Tapi kalau orang baik mau maju jadi pemimpin, nah ketawai ki orang, nah bilang ada juangmu,
Apa mereka salah? Tidak, karena rakyat Indonesia yang mau disogok. Nah biar mau semua mas sogok ini orang kaya, kalau tidak ada kau mau terima warna, mau ku apa? Iya. Ini ketemui antara baut dengan mur. Satu mau mas sogok, satu manada. Hancur kita. Betul, betul. Semalam di kamar saya terima tamu mahasiswa kelas internasional Fakultas Kedokteran, ada dari Yaman, ada dari Palestina, ada dari Madinah, kumpul. Dia bilang Indonesia ini luar biasa. Di Saudi cuma punya minyak, tidak ada kita punya batu bara, tidak ada kita punya sawit, tidak ada kita punya rempah-rempah. Indonesia semua ada. Begitu juga yang cakap orang-orang Palestina. Tapi dia bilang, kenapa di sini banyak utang? Saya bilang, bukan kami bodoh. Banyak orang pintar di Indonesia, Pak. Iya. Cuma orang pintar dikalahkan oleh orang bodoh yang punya uang. Uang memang nyata bisa mengalahkan siapapun, sepintar apapun, sepandai apapun orang itu, tapi tak beruang. Waduh, susah banget guys untuk mengalahkan orang bodoh yang beruang. Itulah kenapa Indonesia itu sulit banget untuk menjadi negara maju. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Daras Latif tadi, memang itu kenyataannya. Sekarang itu kita itu krisis dengan pemimpin yang pandai, krisis dengan pemimpin yang pintar. Tetapi Indonesia itu sedang banyak-banyaknya pemimpin-pemimpin yang bodoh tapi banyak uang. Itulah mereka-mereka yang menang. Karena mereka mempergunakan uangnya untuk mencari kemenangan. Sebenarnya kita yang dibodohin. Mau aja kita dibodohin gitu. Diperalat. Kita itu seperti diperalat. Dikasih uang 50.000 untuk mencoblos untuk memilih mereka. Akhirnya apa? Ya, seperti yang kita rasakan hari ini. Oke guys, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dari presiden terpilih kita. Presiden terpilih yang ngomong ini. Jangan bilang gue yang ngomong ya. Ini dia guys. Ini dia guys. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong. Waduh. Ya kan? Termasuk Suka bapak nipu, ini loh. ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur ya, jujur. Ya, ya. Ku tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah. Betul. Susah melihat orang senang. Waduh. SMS. Teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo. Bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat. Ya kan? Belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Ya. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Iya. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Bukan gue ya yang ngomong ya. Pak Prabowo loh yang ngomong, presiden terpilih kita nih yang ngomong. Katanya bangsa kita ini suka bohong. Ya mudah-mudahan Bapak enggak ya. Mudah-mudahan enggak termasuk dalam orang-orang itu ya. Enggak suka bohong. Karena nanti ide-ide yang dikeluarkan waktu pencalonan kemarin malah dibohongin dong rakyatnya. Enggak dong. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa memakmurkan rakyatnya,
mensejahterakan rakyatnya, memajukan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Indonesia itu sekarang lagi krisis menghormati yang berilmu atau yang berakhlak. Itu krisis itu sekarang. Di Indonesia itu sekarang siapa yang banyak uang, itulah yang dihormati. Ya seperti itulah kenyataannya. Kenyataan itu memang siapapun yang punya uang, sejelek apapun, sebodoh apapun, dia punya uang, maka dia akan dihormati. Entah dia punya akhlak, entah dia punya ilmu. Dan yang paling mengejutkan itu, orang-orang yang punya uang itu biasanya itu setiap ucapannya itu ditiru atau dicontoh sama orang-orang lain itu. Padahal ucapan-ucapan kata-katanya itu nggak bener. Iya, di Indonesia tuh sekarang gitu. Banyak kejadian, bukan banyak kejadian, memang kayak seperti udah gimana ya, kebiasaan itu. Siapa yang punya uang, yang banyak uang, jadi ucapannya itu meskipun nggak bener itu banyak dicontoh. Sedangkan orang-orang yang berilmu, yang punya agama, yang berakhlak, itu sulit mereka ini untuk mencontohnya gitu. Padahal yang lebih mulia di hadapan Allah itu ialah orang-orang yang berakhlak, yang berilmu, apalagi punya ilmu tentang agama, luas pengetahuannya tentang agama, dibandingkan dengan orang-orang yang punya uang dan penuh dengan kesombongan. Kan seperti itu guys. Tapi malah sebaliknya kalau di Indonesia. Yang mudah-mudahan apapun itu, mudah-mudahan Indonesia ini masyarakatnya bisa cepat berubah. Terutama saya pribadi, mudah-mudahan bisa selalu rendah hati, dijauhkan dari kesombongan. Mudah-mudahan teman-teman juga. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih buat semuanya yang udah sokong support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa shalawat guys.